Sebenarnya kembali lagi sesuai dengan apa yang pernah sebelumnya saya sampaikan di media juga soal perpanjangan penahanan dari NM ya dan IM, betul ya, diperpanjang sesuai dengan keterangan Humas Polda Metro Jaya itu 30 hari ya. Ini kalau apa yang disampaikan oleh pihak Humas Polda ini sudah sesuai dengan pasal 29 KUHP ya. Karena apa Mas? Syaratnya itu jelas ya. Itu salah satunya adalah ancamannya itu 9 tahun ke atas. Karena 368, 369 Jungto TPPU, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dugaan sangkaan pasal yang dimasukkan dalam penyidik kepada pihak NM dan IM dan sudah jadi tersangka, maka tentunya kalau kita hitung ancaman hukumannya itu 9 tahun ya. Dikarenakan ini ditambah dengan dengan TPPU, tentunya ini pembuktiannya berbeda Mas ya, karena dia bisa berdiri sendiri, cuma oleh penyidik digabungkan pasal umum, pidana umum dengan TPPU, maka ini berbeda ya. Oleh karenanya saya melihat apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan pasal 29 KUHP. Maka setiap tingkatan dalam KUHP tadi itu dikasih perpanjangan sampai 60 hari. Jadi bukan 30 hari nih Mas ya. Contoh di Polda itu 30 hari plus 30 hari. Nanti masuk tahap 2 karena perpanjangan tadi, nanti masuk ke jaksa tahap 2 pelimpahan itu 30 hari plus 30 hari. Oke ya? Masuk karena disebutkan dalam KUHP setiap tingkatan, 3 tingkatan Mas. Apa? Tingkatan penyidik Polri, tingkatan penuntutan di jaksa, dan tingkat pemeriksaan di pengadilan. Ya. Nah, maka 3 tingkatan ini ditambah perpanjangannya sampai 60 hari. Ditambah perpanjangan proses sidang. Kalau nggak salah 30 plus 60 ya. 90 hari untuk di pengadilan. Itu proses itu dilakukan, dan apa yang dilakukan oleh Humas Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan KUHP dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bang, ada yang beranggapan bahwa masa perpanjangan penahanan Nikita Mirzani bahwa bukti-buktinya belum lengkap gitu Bang. Jadi apa Bang? Jadi begini Mas, perkara di Polda Metro Jaya ini kan di ibu kota negara ya. Semua perkara ini ribuan perkara dipegang oleh Polda Metro Jaya karena kelas A pula ya. Tentunya kebutuhan formasi penyidik dengan perkara yang masuk di Polda Metro Jaya ini tidak sedikit Mas, sangat begitu banyak kan begitu ya. Tentunya dibutuhkan cukup waktu ya untuk menyempurnakan, ini bahasanya nih, menyempurnakan perkara pidana ya. Makanya ada proses penuntutan, ada proses pelimpahan perkara. Jaksa memberikan saran, jaksa memberikan catatan, itulah P19 dalam kodenya, dalam proses pidana, dalam acara pidananya. Maka ketika penyidik Polda dirasa sudah cukup dengan semua bukti-bukti pembuktian dan saksi-saksi yang memang disiapkan dalam BAP-nya ya, lalu gelar perkara, lalu dipastikan lanjut ke pelaporan, maka ketika disampaikan ke jaksa ada catatan-catatan jaksa. Apakah perlu ditambahkan saksi-saksi baru? Apakah perlu ditambahkan tersangka baru misalkan ya, atau perlu ditambahkan bukti-bukti baru? Ini kan catatan untuk menyempurnakan perkara itu untuk sah agar bisa dimasukkan di dalam dakwaan jaksa ketika dilimpahkan dalam pengadilan. Jadi perkara praktik hukum dalam konteks perkara hukum secara umum Mas, ini tidak ada yang salah ya. Justru ini memastikan penyidik dalam hal ini CQ negara untuk melindungi ketidaksewenang-wenangan negara dalam menghukum warga negaranya. Ini bukti memastikan ini sempurna. Mohon maaf nih, kalau tidak sempurna di pengadilan bisa dibantah oleh penasihat hukum dari pihak tersangka atau terdakwa. Ya, ini terjadi Mas, mohon maaf, yang akhirnya bisa bebas gitu loh. Kenapa? Memang tidak cukup kuat ketika fakta-fakta persidangan diuji. Inilah pertarungan sesungguhnya dalam proses hukum seperti itu Mas. Tapi Bang, kalau untuk kan tadi udah P19, berarti untuk tahap ke P21-nya itu nggak akan membutuhkan waktu lama lagi Bang? Karena gini Mas, kita mengacu kepada masa perpanjangan penahanan 30 hari plus 30 hari itu di tingkat penyidik Polda Metro. Tandanya teman-teman penyidik Polda Metro Jaya diberikan waktu oleh KUHP maksimal 60 hari Mas untuk memastikan semua catatan dari jaksa
misalkan ada yang kurang P19 tadi, maka wajib selama waktu 60 hari maksimal itu dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ini kan batasan waktu. Hukum kalau tidak punya batas waktu, tidak punya kepastian hukum, tidak bisa melindungi hak asasi manusia. Inilah bentuk otoriter. Tapi dengan adanya batas waktu, ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Inilah fungsinya penerapan hukum. Makanya dikasih waktu 60 hari. Saya punya keyakinan 60 hari yang diberikan oleh undang-undang dalam KUHP kepada setiap tingkatan itu dipastikan oleh penyidik untuk dipenuhi sebelum 60 hari. Pengalaman kami dalam praktiknya itu segera penyidik bisa kebut gitu loh untuk bisa memenuhi waktu tadi. Sebelum waktu sudah bisa diajukan kepada jaksa dan jaksa memberikan keputusan P21 akhirnya bisa dilimpahkan tahap 2.